Kayaknya Angkasa Day ini menarik banget. Bisa dijelasin mungkin Angkasa Day ini ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Mada. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial karena ekskul ini jarang ada di Balikpapan. Salah satunya ada di SMA Negeri 2 Balikpapan. Kalian penasaran gak sih ekskulnya itu apa? Apa tuh? Jadi, sebelum mulai kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hamil Rabdillah sebagai moderator. Saya Zaskia Roifia, saya dari kelas 10-7 dan saya anggota ke-14. Saya Luna Desafina, saya dari kelas 11-4. Saya anggota ke-13 dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua Angkasa. Perkenalkan, nama saya Rahan Fikri, saya dari kelas 11-8, saya anggota 13 dan saat ini saya menjabat sebagai bendahara. Mungkin bisa diceritain gak sih Kak, awal mula terbentuknya ekskul Angkasa ini? Jadi asal-usul dari Angkasa itu, nama Angkasa diberikan oleh alumni Angkasa Angkatan ketiga. Sebelum memiliki nama Angkasa, itu Angkasa ini nggak ada namanya, cuman angklung sama ada doang. Terus dikasih nama oleh Kak Anissa Angkatan ketiga. Itu di Angkasa itu namanya Angkasa itu singkatan dari Angklung Aresmen Semada. Jadi Angkasa itu lahir pada tanggal 29 September dan di tanggal itu juga dinobatkan sebagai Hari Angkasa Day dan setiap tahunnya pasti dirayakan. Wah, berarti terbentuknya Angkasa itu dari tanggal 29 September dan akan merayakannya yaitu Angkasa Day. Nah, tentunya kayaknya Angkasa Day ini menarik banget. Bisa dijelasin mungkin Angkasa Day ini ngapain aja? Jadi Angkasa Day ini diperingati sebagai lahirnya Angkasa di tanggal 29 September. Nah, di Angkasa Day ini kita tuh ngadain seperti mini games, dan setiap mini gamesnya ini pasti akan ada pemenangnya. Nah, di Angkasa Day ini juga ada yang namanya pergantian kepengurusan dari pengurus lama diganti menjadi kepengurusan yang baru untuk angkasa selanjutnya. Terus di Angkasa Day ini pasti selalu akan ada yang namanya perpisahan, tapi akan ada juga pertemuan anak-anak angkasa yang baru. Wah, kayaknya menarik banget. Kalau menurut Kia nih, berarti kan tahun kemarin itu mengikuti acara Angkasa Day. Menurut Kia gimana? Seru banget sih, karena kan kayak kita anggota baru, terus kita dikenalkan sama Angkasa dan teman-teman yang lainnya dikumpulkan menjadi satu. Terus juga kita adain games, itu seru banget sih kalau menurut aku sendiri. Untuk tujuan dari ekskul Angkasa sendiri ini apa Kak? Jadi tujuan dari ekskul Angkasa itu melestarikan dan menanamkan jiwa seni dan musik tradisional di tradisional budaya di Indonesia yang ada di SMA Negeri 2 Balikpapan. Terus juga mengembangkan bakat dan minat dalam bidang kesenian musik yang ada di SMA 2 ini. Jadi siswa-siswi SMA 2 ini bukan hanya bermain angklung doang di ekskul Angkasa ini ya. Bukan hanya main angklung doang, jadi tuh ada main keyboard, kajon, gitar, dan ada juga yang bisa main biola. Berarti buat siswa-siswi Semada nih yang tertarik dengan seni atau musik-musik, kalian bisa masuk ke Angkasa. Dan di Angkasa itu nggak hanya ada angklung, ada keyboard, kajon, gitar, dan biola. Selanjutnya ke proker. Tentunya di setiap ekskul itu kan ada proker. Nah, proker untuk Angkasa ini seperti apa Kak? Atau juga ada proker buat kepengurusannya? Jadi program kerja ekskul Angkasa itu yang pertama itu mengadakan latihan rutin seminggu 2 kali. Yang kenapa seminggu 2 kali? Karena jumlah
anggota angkasa itu ada 90-an orang kalau nggak salah. Wah, banyak. Jadi biar semuanya bisa main dan karena jumlah angklung nggak memungkinkan untuk 90 orang itu main semua, jadi kita bagi dua di hari Senin dan Rabu. Jadi ya karena biar maksudnya nggak kayak ganti-gantian gitu mainnya, jadi ya kita bagi dua sekitar 35 orang biar bisa main semua gitu. Ini kan untuk proker angkasa. Nah, Iya. untuk proker kepengurusannya nih Kak, apakah ada? Jadi untuk itu ada setiap pengurus tuh ada 2 jumlahnya. Jadi kayak bendahara 2, sekretaris ada 2, publikasi dan dokumentasi ada 2, penanggung jawab ada 2, dan kecuali yang lainnya ya. Jadi kayak ketua 1, wakil juga pasti 1, dan 1 lagi ada dress code. Jadi cuma 1. Kalau untuk ketua dan wakil tuh prokernya yang pertama membuat partitur, yang kedua itu mengatur seluruh anggotanya, yang ketiga memimpin rapat, yang keempat mengatur jadwal rapatnya, dan yang terakhir itu membantu memilih. Kalau untuk sekretaris itu ada 2, kan ada sekretaris 1 dan 2. Itu dianya mencatat semua kegiatan, terus membuat jurnal kegiatan juga, membuat mendata anggota angklung, terus yang terakhir ada mengabsen seminggu sekali tuh. Terus selanjutnya ada bendahara 1 dan 2. Jadi bendahara 1 dan 2 ini memiliki tugas yang pasti berhubungan tentang duit kan ya. Jadi dia memiliki tugas. Jadi angkasa sendiri itu ada sebuah namanya kas. Nah, kasnya ini untuk tahun ini di hari Kamis. Jadi itu salah satu juga tugas atau program kerja dari bendahara. Selain itu ada juga mengatur pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga ada pembelian angklung setahun sekali. Jadi angklung angkasa ini akan terus bertambah setahun sekali dan itu dibeli oleh bendahara. Lanjut lagi ke publikasi dan dokumentasi. Sama kayak bendahara sama sekretaris ada publikasi 1 dan publikasi 2. Jadi dia memiliki tugas yang pasti berhubungan tentang Instagram, dokumentasi, dekorasi, feed, semuanya mereka yang buat. Selanjutnya ada dress code. Nah, dress code ini berhubungan sama apa aja sih yang akan kita pakai buat nanti pas tampil. Selain itu mengatur segala fashion yang akan dikenakan. Nah, yang kedua itu juga dress code ini membantu untuk memilih tentang apa yang kita gunakan tadi, terus juga untuk warna-warna matchingnya semua tentang outfitnya. Yang terakhir yaitu ada penanggung jawab. Penanggung jawab juga ada 2, penanggung jawab 1 dan penanggung jawab 2. Jadi proker mereka tuh bertanggung jawab atas event yang akan dilakukan nanti. Terus bertanggung jawab juga untuk angklungnya juga. Jadi menjagain angklung, nyusun angklung itu tugas PJ, penanggung jawab. Terus mencari-cari event juga itu tugas PJ. Nah, itu. Berarti untuk angkasa sendiri itu sudah sangat terstruktur dan tentunya juga bakal menarik buat kedepannya. Nah, selanjutnya untuk angkasa ini ada nggak sih Kak pernah mengikuti lomba atau hanya fokus ke event-event aja? Event mulai dari luar atau bahkan event yang ada di sekolah? Jadi untuk angkasa ini sebenarnya semuanya, jadi kayak event ikut, lomba juga ikut. Tapi tergantung situasi dan kondisi juga. Kalau misalnya ditawarin duluan event atau terus setelah itu kita dapat lomba juga, maksudnya ditawarin lomba, itu pasti kita lebih milih yang duluan, jadi duluan event. Ya intinya tergantung situasi dan kondisi juga. Terus juga untuk event ini kan tadi kalau nggak salah anggotanya ada 90 orang. Nah itu nggak mungkin untuk langsung semua 90 orang itu untuk ikut di event ini. Untuk cara pemilihan orangnya nih seperti apa? Jadi milihnya tuh dengan sistem spin. Tergantung juga kalau misalnya event itu dadakan dan lagunya nggak ada suruhan lagu lain, itu pasti kita ngambil di orang sebelumnya yang sudah pernah ikut event. Cuman kalau eventnya keduanya tuh kalau misalnya event itu jadwalnya nggak mepet dan itu masih ada waktu untuk kita latihan, itu pasti kita nge-spin anggota-anggotanya yang belum pernah ikut event sama sekali. Kan pastinya kayak di spin ini nggak nentu bakal juga semua orang itu bakal ikut. Nah untuk anggota-anggotanya nih ada nggak sih kayak yang kayak protes gitu? Kayak, kok aku belum main ya? Kok ini terus ya? Kalau itu pasti ada. Jadi kayak mereka ngomong di belakang gitu dan kita dengar. Itu pasti kayak
kenapa sih nggak milih aku belum pernah ikut event sama sekali. Jadi tergantung ya guys, kalau misalnya kembali lagi, kalau event itu dadakan, kita pasti nggak bisa ngambil orang yang belum tahu itu udah bener belum mainnya, udah ngerti belum cara mainnya, kan kita belum ada yang tahu. Jadi pasti kita ngambil orang event sebelumnya kalau itu dadakan. Cuman kalau masih ada waktu panjang, kita pasti bakal milih. Jadi buat anggota angkasa nih, kalian harus nonton ini dan juga didengar ya. Karena kalian tuh bakal terpilih, santai. Sabar ya guys. Sabar, guys. Jangan terburu-buru. Terus buat event yang paling menarik untuk angkasa itu event yang di mana, Kak? Kalau menurut saya sendiri sih, event yang paling seru itu ada di event Novotel. Karena di event itu tuh benar-benar sesuai ekspektasi, terus juga sesuai rundown, pokoknya seru deh, seru banget. Terus kalau Sama di aku juga di event Novotel kemarin bener-bener seru banget, sesuai ekspektasi lah, kayak kita datang terus disambut dengan baik, walaupun ada banyak rintangan-rintangan juga, kayak banyak ya maklum lah, biasa, wajar. Iya. Terus pas kita nampil juga, pas geladi juga ya enak lah, sesuai ekspektasi juga gitu. Nah, kalau bagi saya sama kayak Kia sama Luna, untuk event yang di luar sekolah pasti milihnya di Novotel, karena emang pas awal ditawarin udah ngeh bahwa di Novotel, tentunya pasti di hotel. Terus juga seseru itu kemarin, terus juga rundownnya dari panitia juga jelas, terus juga semenarik gitu buat diikutin. Nah, kalau untuk di dalam sekolah sendiri, waktu itu yang paling berkesan bagi aku pada saat nyambut staf kepresidenan. Nah, waktu itu sekolah kedatangan, dan angklung ini dapat suruhan dari Bu Sri selaku pembina angkasa untuk nyambut staf kepresiden tersebut di aula kita. Kalau boleh tahu nih, Kak, lagu yang dibawakan sama angkasa nih ada beberapa lagu atau cuman hanya satu lagu? Oh, yang di Novotel kemarin Iya. ya? Itu kita disuruhnya 5. Jadi yang pertama ada Burung Enggang, itu ada yang nyanyi juga dari yang anggota angkasa sendiri. Terus ada Sungai Kandilo, ada Gundul-Gundul Pacul, ada Pelajar Pancasila, dan yang terakhir ada Hati-Hati di Jalan. Dan waktu itu kita kayak bener-bener kaget kenapa bisa disuruh 5, karena sebelumnya itu belum pernah sampai 5 lagu, paling mentok ya 3 lagu. Dan itu sudah sempat nolak, cuman nggak bisa, bukan nggak bisa ya, karena ya ikutin aja lah alurnya. Pertama udah kayak nggak yakin, kayak bisa nggak ya, pasti nanti mainnya kacau, dan ternyata nggak seperti banget. itu kok. Pas sudah tampil bener-bener puas sama Puas hasilnya. banget. Latihan sebulan bisa sampai 5 lagu tuh keren banget sih. Untuk kan 5 lagu nih, ada Burung Enggang, terus Pelajar Pancasila, Sungai Kandilo. Kandilo, Gundul-Gundul Pacul, Hati-Hati di Jalan. Nah, dari kelima lagu ini yang paling susah buat dihafal atau buat dimainin gitu, lagu apa? Ya, apa ya? kalau menurut saya sih Burung Enggang, karena itu nadanya dari awal tuh bingung kan, kita nggak pernah main itu juga. Terus juga panjang banget Iya lagunya. banget, lama banget. Jadi itu. Jadi yang paling susah itu Burung Enggang. Enggang. Karena kita collab juga sama nyanyi kan, kadang kayak ke distract gitu. Hati-Hati di Jalan juga sebenarnya menurut dia bukan lumayan ya, agak susah. Ada bagian-bagiannya juga yang menurut kita susah. Walaupun udah susah, terus kayak paling lama dihafal, tetapi angkasa tetap menampilkan yang terbaik buat ekskulnya. Terus kalau nggak salah kemarin saya ada lihat nih di salah satu postingan SMA Negeri 2 Balikpapan, itu kalau nggak salah angkasa ada nampil di Samarinda. Betul. Nah, itu gimana tuh tanggapannya tentang nampil di Samarinda? Itu event pertama kali keluar kota atau udah ada sebelumnya? Pertama kali. Iya pertama kali. Kalau di angkatan Jadi ini. Kalau di angkatan ini tuh pertama kali keluar kota, dan menurut saya sendiri pada awalnya itu pas di perjalanan sampai di sana itu seru-seru aja, tapi pas udah mau masuk ke acaranya ternyata kayak kurang puas gitu, karena yang pertama itu tidak sesuai rundownnya, yang seharusnya kita itu tampilnya jam segini itu malah dicepetin, dan itu tuh kayak ngurangin waktu kita untuk prepare
Itu sih. Yang seharusnya ada pakai aksesoris gitu. Iya, jadinya nggak Nggak jadi pakai. karena ya itu waktunya mepet dan kita disuruh gladi itu katanya jam 12. Cuman kita nggak tahu apa-apa dan itu mulai gladi kalau nggak salah jam 1. Kita baru ketemu IO-nya jam 1 dan dikasih tahu kalau kita nampil jam setengah 2 dan kita jumlahnya juga ada Banyak 30 orang, jadi nggak mungkin setengah jam itu buat kita prepare, jadi ya seadanya. Ya jadi semendadakan itu. Terus juga kita udah kebawa sama tahu kita nampil 30 menit lagi dan itu menurut kita nggak banget ya. Iya. Jadinya tapi tetap walaupun begitu kita tetap senyum nampilin yang terbaik yang sudah kita latih selama beberapa hari untuk di Samarinda. Nah itu pas nampil di sana indoor atau outdoor? Indoor sih. Iya. Iya. Untuk sistem latihan rutinnya nih gimana Kak? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Nah, jadi sistem latihan rutin di angkasa ini ada dua yaitu latihan rutin sama latihan event. Nah, di latihan event ini kita seminggu sebelum event kita tampil. Tapi tergantung juga, bisa juga mendadak atau juga bisa lebih kita seminggu atau 2 minggu latihannya. Nah, untuk di latihan rutinnya, kita bagi 2 karena anak angkasa kan ada 90 orang dan seperti yang dibilang Luna tadi nggak memungkinkan untuk kita langsung sekaligus, jadi kita bagi 2 di hari Senin dan di hari Rabu. Jadi kita udah dengar nih untuk asal-usulnya angkasa, terus juga latihan rutinnya, terus event-eventnya yang sangat menarik dan juga luar biasa. Nah, untuk harapannya nih Kak, harapan untuk angkasa ke depannya? Untuk aku, semoga harapan untuk angkasa ke depannya itu semoga kita lebih maju lagi, Amin. lebih banyak event-eventnya yang keren-keren lagi. Amin. Terus juga lebih banyak siswa-siswi Semada yang ikut angkasa lagi ke depannya. Berapa nih Kak? Kan tadi tahun sebelumnya kan 90. Iya. Kalau tahun ini? Kira-kira berapa ya? Berapa Saya ya? belum tahu ya. Kalau dari Kak Fikri? Kalau dari aku, harapan buat angkasa ke depannya semoga sama kayak Luna, semoga makin jaya, semoga makin sukses, terus juga semoga ada peningkatan dari kepengurusan sebelumnya, terus juga semoga angklung makin banyak. Jadi Amin. terus juga kita bisa diundang di event-event yang ternama hebat gitu. Kalau dari Kia? Sebenarnya harapan saya sama aja sih kayak Kak Luna sama Kak Fikri. Ya tentunya kita pasti pengen angkasa ini semakin maju, terus anggotanya juga semakin banyak yang serius ya gitu sih. Atau tahun ini atau tahun depan menjadi ketua? Dan yang pengurus kali. Open recruitment nggak Kak? Nanti itu setelah Pengurusan baru. iya pengurus baru pas angkasa day itu Ya, biasa. tunggu ya guys. Buat nih, untuk kelas 9 yang mau masuk tahun ini, Masuk SMA 2 nih. SMA 2, bisa daftar Kan. di Join angkasa. aja guys, seru kok. Jangan lupa join angkasa ya. Ya, IG-nya. IG-nya apa Kak? Apa IG-nya Kak? IG-nya apa nih? Angklung Semada. Underscore. Iya, underscore. Gimana sih? Apa ya? Underscore Enggak deh, angklung dulu. 8 Ini IG-nya. IG-nya di atas ya ini guys. ya. Jangan lupa follow, jangan lupa join. Kalau masuk angklung ada tesnya nggak? Kalau masuk angklung itu bukan ada di tes, cuman kayak Ya jadi untuk angklung itu sebenarnya ada tes, tapi di tesnya itu pas kalian udah nyoba, kalian itu nggak kayak ekskul lain yang kayak diterima atau enggak. Jadi itu kalian pas sudah dites pasti kalian diterima. Nah, dan untuk kalian juga aku mau infoin kalau udah join angklung itu kalian tuh nggak bisa keluar kecuali pergantian kelas gitu. Jangan takut guys, seru kok. tuh Kia aja sudah ngerasain. Seru banget. banget. Seru banget. Terus itu untuk ini, ada nggak sih Kak kesulitan atau tantangannya di ekskul angkasa ini? Untuk ngurus
anggota untuk gitu ya? mengurus anggota atau sebagai ketua, sebagai bendahara juga kesulitannya bagi waktu buat sekolah Iya, atau itu kesulitannya itu bagi waktu buat sekolah karena latihan kalau misalnya ada event pasti latihannya ngambil jam pelajaran pasti di spend. Jadi banyak ketinggalan pelajaran, tugas-tugas makin numpuk. Apalagi kalau misalnya latihannya setiap hari dan ngambil jam pelajaran itu pasti pelajaran banyak banget yang ketumpuk dan susah banget ngebagi waktunya. ke dari Kak Fikri? Nah, kalau kan aku sebagai bendahara nih ya, untuk kesulitannya mungkin aku ngerasa kayak anak-anak angkasa ini dibilang jarang bayar uang kas tuh jarang. Cuma setelah aku sama bendahara yang satuku Safira ngomong lagi di grup, terus kita juga waktu itu sudah ada nih pertemuan kan, pertemuan semua anggota, kita udah bilangin ke mereka untuk uang kas ini gimana-gimana, dan akhirnya alhamdulillah setelah kita obrolin sama-sama ada peningkatan di uang kas. Jadi kita kan kemarin sempat ada ngomong nih di kas ini akan ada rules baru ya atau peraturan baru. Jadi karena peraturan itu juga anak-anak angkasa ini pada sekarang udah rajin bayar uang kasnya, udah nggak bolong-bolong lagi. Berarti apa? Harus dikasih hukuman dulu ya. Harus dikasih tahu kalau nanti yang nggak bayar uang kas bakal kena hukuman, baru mereka lancar bayarnya. Iya. Ngomong-ngomong nih Kak, angklung ini tuh sebagai fasilitas sekolah atau gimana? Itu angklung fasilitas dari sekolah. Iya, dari sekolah. Untuk yang beli angklung itu gimana? Nah, itu kan emang proker dari bendahara. Jadi kita beli angklung itu dari uang kas yang telah kita kumpulin dari semua anggota, dan kita setiap tahunnya pasti udah nominalin, kita nyisihin buat beli angklung ini berapa, dan kita pasti sebelum kita beli pasti kita minta datanya dulu sama sekretaris buat kita tahu nih apa aja sih angklung yang emang sudah kayak udah nggak bisa dipakai lagi, sama angklung apa aja sih yang kurang. Jadi kita mungkin minta listnya sama sama sekretaris. Gitu. Kalau nggak salah tadi ada dibilang apa ya, yang ngurus outfit itu? Itu dress code. Nah itu ada nggak sih Kak outfit yang berbeda-beda di setiap event, terus outfit yang paling menarik? Atau yang outfit yang dipakai di Novotel juga? Iya sih, karena itu kita ada aksesoris kepalanya yang itu dibuat sendiri. Nah itu yang buat anak angkasanya atau pengurusnya aja? Jadi kemarin kita ngebuat aksesorisnya itu kita bareng-bareng. Awalnya kita itu dapat suruhan nih dari Bu Sri sama Bu Ririn buat aksesoris buat nanti ditampilkan. Jadi kita semuanya pengurus sama ngajak kelas 11 yang lainnya juga buat ngebuat aksesoris tersebut. Dan untuk pengerjaannya juga itu sebenarnya cukup lama karena kita emang bingung mau gimana. Tapi akhirnya kita sudah buat aksesoris tersebut. Kita pakai di hotel, dan untuk pemakaian aksesoris itu sebenarnya malah makin bagus, dan baru pertama kali angkasa pakai aksesoris di kepala itu. Wah, berarti untuk event-event selanjutnya bakal pakai aksesoris juga atau gimana? Kemungkinan kan kita bisa pakai aksesoris itu atau kita buat aksesoris yang lainnya. Terus untuk lagu nih Kak, lagu ini yang nentuin di spin juga atau gimana? Enggak. Kalau lagu itu tergantung dari Bu Sri ya. Kalau Bu Sri kita nanya dulu ini lagunya apa Bu. Kalau Bu Sri bilang terserah kalian, kita bakal milih. Kita nentuin. Kita yang nentuin sendiri. Tapi kalau misalnya Bu Sri yang minta lagu ini ya, kita cari not-notnya sendiri gitu. Terus juga semisal ada permintaan, semisal kita diundang kan pasti ada permintaan dari IO-nya buat kita nampilin lagu apa. Jadi kita sebisa mungkin sanggupin untuk menyetujui lagu yang tersebut. Iya. Ada nggak sih Kak lagu yang dipilih sama Bu Sri itu yang kayak susah banget ini lagunya buat dimainin? Itu yang kemarin lagu Burenggang itu. Menurut kita agak rumit sama Gambang Suling intro Gambang Suling iya, itu. susah banget. Kayak kita dengernya kayak bisa nggak ya? Iya, cepet banget. Cepet banget. Terus juga karena itu kan kita juga pasti kebingungan antara kita, apalagi kemarin itu juga kita ada pakai teknik ya di angklungnya sendiri. Kita pakai teknik apa ya Lun? Cetok. Gitu.
Mungkin kalau ada angklungnya mungkin di... Iya, mungkin kita coba sendiri nanti. Terus itu, apa ya? Untuk latihannya ini, latihan ada orang khusus atau pure dari kakak-kakaknya? Kalau orang khususnya mungkin Bu Sri ya. Jadi Bu Sri yang ngajarin kita. Tapi kalau misalnya Bu Sri nggak bisa mendampingi kita latihan sendiri. Untuk latihannya nih Kak, itu biasanya angklung itu latihannya di mana? Di sekolah atau di luar sekolah? Kalau itu pasti di sekolah. Kita kalau biasanya di aula karena dekat banget sama gudang dan gudang itu isinya angklung semua. Terus kalau nggak di aula ya mungkin cari kelas-kelas yang kosong ya gitu. Terus itu kalau ada ini apa ya namanya? Kalau ada info-info lomba atau event-event itu biasa dapat dari mana? Atau pengurus angkasanya yang mencari? Ya, jadi kita tuh kan ada juga proker dari penanggung jawab. Nah, proker dari penanggung jawab ini mereka prokernya yaitu mencari event-event atau info-info lomba. Tapi semisal emang mereka cari tapi emang belum ada. Terus juga ada lagi yang dari Bu Sri sama dari Bu Ririn semisal itu. Untuk pemilihan ini orang yang megang, kan angklung tadi ada do re mi Fa fa sol sol. si Nah, la dan lain-lain. itu untuk nentuin orangnya nih, kamu megang ini itu gimana? Kita secara acak aja sih. Acak. Tapi lihat not juga. Kalau misalnya not itu banyak dan susah, itu pasti kita salah satu pengurus harus megang biar bisa mendampingi. Cuman kalau misalnya notnya udah notnya gampang aja gitu, pasti kita acak aja. Atau mungkin perbarisan itu kan kalau nampil apa ini? Harus disusun Iya, gitu ya? harus disusun gitu. Enggak, kalau misalnya nampil kita pasti mencar. Jadi suaranya nggak nge-stuck di situ aja, jadi kayak ada di mana-mana gitu. Untuk ini nginget nada angklung itu susah nggak? Menurut Kia deh. Iya nih, Kia kan baru pertama kali kan. Iya, kelas 10. sebenarnya susah sih. Cuman kan ya kita latihan terus, jadi ya bisa aja. Terus itu misalnya nih Kak, kan ada yang daftar mau masuk ke angkasa, tapi dia ini kayak bener-bener nggak bisa main musik. Nah, itu Kakak ngajarinnya gimana? Kalau itu kita ngajarin pelan-pelan, jadi dari cara megang angklungnya, terus posisi angklungnya itu harus benar. Jadi kita ngajarin dari awal sih, harus bener-bener sabar kan. Untuk kalian nih yang mau info lebih lanjutnya tentang angkasa, kalian bisa cek IG angkasa ya. Di atas sini. Makasih banyak udah hadir di podcast Semada. Semoga angkasa berjalan lancar terus dan nambah terus prestasinya. Amin. Dan juga lebih banyak job-job event di luar sekolah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.